Halo guys, ketemu lagi bersama KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk staycation virtual di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat nih. Meski kalau saya bilang ini belum sampai puncaknya sih ya, baru di pinggir puncaknya aja teman-teman. Karena belum terlalu naik ke atas kalau dari kita keluar tol Jagorawi. Tempat staycation yang akan kita review kali ini adalah Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa and Convention yang beralamat di Jalan Raya Puncak, Gadok, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, teman-teman. Dan ternyata Pullman Ciawi ini merupakan Pullman Resort pertama di Indonesia loh teman-teman. Dan tempat ini tuh jadi tempat yang rekomen banget ya menurut kami untuk tempat peristirahatan buat kalian yang mau mencari ketenangan dari keriuhan kehidupan perkotaan nih teman-teman. Karena di sini sejuk banget ya. Setiap kali ke puncak tuh saya selalu penasaran kayak gimana sih Pullman Vimala Hills ini. Kalau saya lewat kayaknya gerbang masuknya tuh besar banget teman-teman. Akhirnya kesampaian juga nih, alhamdulillah ada waktu yang pas, ada rezeki juga dan ada momen spesial juga. Jadi pas saya kesini di ACC sama Pak Su. Nah, begitu kami keluar dari tol Jagorawi ke arah Puncak Ciawi, gak jauh dari sana terlihat jelas kawasan Vimala Hills teman-teman. Kemudian kami berbelok yang awalnya saya kira ini hanya akses untuk ke Pullman Vimala Hills aja teman-teman. Artinya hanya untuk akses ke hotel. Tapi ternyata ini adalah akses untuk kawasan Vimala Hills teman-teman. Dimana Vimala Hills sendiri itu adalah area perumahan villa dan resort. Jadi untuk hotel Pullman itu ada di dalam kawasan perumahan villa dan resort ini teman-teman. Dan dari gerbang masuk tadi itu masih cukup jauh ke dalamnya teman-teman untuk akses ke hotelnya. Tapi di sepanjang jalan kalian gak akan bosen pasti teman-teman. Karena pemandangan di kawasan area Vimala Hills ini adalah pemandangan yang benar-benar ngejukin mata banget teman-teman. Hijau, asri gitu ya. Ditambah jalannya juga lapang, jadi kalian pasti suka banget untuk akses ini gitu ya. Dan ini dia gerbang atau akses masuk ke hotel Pullman-nya teman-teman. Nah dari sini belok kanan, ini gak jauh adalah area drop off-nya teman-teman. Dan ternyata pada saat kami datang area drop off-nya ini lagi rame banget nih teman-teman. Jadi lumayan lama kami nunggu antrian untuk sekedar nurunin koper. Dan ternyata di Hotel Pullman ini ada shuttle bus teman-teman yang untuk antar jemput penumpang dari area parkiran ke lobi. Akhirnya kami memutuskan untuk ya udahlah langsung ke parkiran aja. Toh juga ada shuttle busnya yang standby gitu ya, bolak-balik jemput penumpang dari parkiran untuk ke lobi. Untuk parkirannya sendiri ini lumayan jauh ya teman-teman, ditambah dengan kontur areanya yang menanjak dan menurun. Jadi kalau kalian jalan kaki dari parkiran lumayan PR juga nih kayaknya. Untuk ke parkiran kita melewati akses masuk mobil tadi ya teman-teman. Karena untuk area parkirnya itu dari masuk mobil beloknya ke sebelah kiri. Nah untuk parkirannya sendiri itu kayak masuk goa gitu ya teman-teman. Tapi tenang aja, di dalam parkirannya ini nggak segelap goa-goa yang dibayangkan kok. Di dalam itu terang dan cukup luas juga teman-teman. Nah setelah memarkirkan kendaraan, kami langsung menuju halte tempat shuttle bis menjemput dan menurunkan penumpang nih yang ada di area parkiran. Gak lama kami nunggu, shuttle bus pun datang ya teman-teman. Dan anak-anak happy banget loh naik shuttle bus ini, karena jarang juga ya hotel yang menyediakan shuttle bus dari parkiran ke lobi. Kalaupun ada biasanya tuh bentuknya buggy car kebanyakan, tidak berbentuk bus. Nah dari parkiran begitu sampai di area drop off, kami langsung disambut dan dibantu oleh petugas konsier yang bertugas nih teman-teman. Lalu ditanya apakah sudah melakukan pemesanan secara online. Kemudian ditanya tipe kamarnya yang dipesan. Lalu kami diantar ke area resepsionis, termasuk juga barang bawaan kami pun dibantu untuk dibawa teman-teman. Nah begitu melewati pintu masuk area hotel dari concierge ini ada area resepsionis teman-teman.
Tapi resepsionis yang di depan ini adalah resepsionis untuk pemesanan kamar hotel, teman-teman. Sedangkan untuk kami, yang kami pesan adalah tipe villa studio. Jadi kami tidak melakukan proses check-in di sini. Kami diantar ke area resepsionis yang ada di dalam lagi, teman-teman, sama petugas concierge-nya. Nah, dari resepsionis bagian depan yang khusus kamar hotel ke area resepsionis bagian belakang yang area villa, ini terdapat bazar nih, teman-teman, di sepanjang lorongnya. Dan sesuai informasi yang saya dapat dari petugas, untuk bazar ini ternyata rutin setiap weekend. Dan untuk para pedagang bazarnya sendiri, ini merupakan warga yang tinggal di sekitar hotel nih. Jadi hotel ini juga turut memberikan peluang ke UMKM yang ada di sekitar hotel untuk mengais rezeki dari para tamu hotel yang menginap. Ini bagus ya, teman-teman, konsepnya. Jadi kalau kalian mau beli cenderamata atau oleh-oleh, mungkin kalian bisa nih membeli dari para UMKM yang ada di bazar di hotel ini ketika hari weekend. Dan ini area resepsionis untuk tamu villanya, teman-teman. Untuk area resepsionis tamu villanya ini cenderung sepi ya, teman-teman, dibanding dengan area resepsionis yang untuk para tamu kamar hotel. Jadi kesannya eksklusif banget ya, teman-teman ya. Di sini juga tersedia beberapa sofa ya, teman-teman, yang bisa kalian gunakan nih sambil menunggu antrian untuk proses check-in maupun proses check-out. Ketika kami sampai resepsionis ini, kami agak menunggu sebentar nih karena ada tamu yang sedang melakukan proses check-in juga. Nah, sambil menunggu kita lihat ke area luar bagian belakang lobi resepsionis ini yuk, teman-teman. Dan ini bagian belakang dari area resepsionis villanya nih, teman-teman. Terlihat beberapa buggy car terparkir ya, karena ternyata memang untuk para tamu villa-villa di Pullman ini ada layanan antar jemput oleh buggy car nih, teman-teman. Seperti ketika proses check-in, check-out, kemudian ingin sarapan, atau ketika kalian ingin melihat-lihat area hotel, nanti kalian akan diantar jemput oleh buggy car ini, teman-teman, dari kamar villa ke tempat tujuan kalian. Menurutku sih ini layanan yang eksklusif banget ya, teman-teman. Jadi memanjakan para tamu villanya nih biar nggak capek bolak-balik gitu kan ke tempat yang dituju. Mereka menyediakan layanan antar jemput buggy car. Nah, selesai saya melakukan proses check-in, saya tidak langsung ke kamar villa nih, teman-teman, tapi saya dan Pak Su serta anak-anak berkeliling sebentar ke area yang masih satu lantai dengan lobi ini untuk melihat-lihat. Oh ya, pada saat melakukan proses check-in, kami diinformasikan oleh resepsionisnya bahwa kami mendapatkan layanan berupa foto di area hotel, teman-teman. Dan untuk foto yang free-nya itu hanya satu yang dicetak, tapi semisal nanti kalau teman-teman mau mencetak semua foto yang ada pada sesi pemotretan di area hotel nanti, itu ada biaya tersendiri, teman-teman. Jadi kami juga langsung konfirmasi ke bagian foto booth-nya gitu ya untuk penjadwalan sesi fotonya. Mengingat saat ini hotel dan villanya lagi full, sudah pasti untuk jadwal pemotretannya ini ngantri banget, teman-teman. Jadi harus direservasi dari sekarang. Ternyata di dekat area resepsionis bagian depan ini terdapat area untuk ruang tunggu yang terpisah nih. Dan di sini tersedia welcome drink untuk para tamu-tamunya. Selain itu sofa dan kursi-kursi di area ini juga cukup banyak ya. Ini baik yang di bagian resepsionis hotel, resepsionis villa, kemudian area ruang tunggu yang ada di welcome drink ini. Nuansanya nuansa alam banget ya, teman-teman. Ornamennya kayu-kayu gitu ya. Dan area yang untuk menunggu yang ada welcome drinknya ini juga, ini bisa langsung melihat ke sisi hutan atau kebun ya, kebun ya, teman. Jadi langsung pemandangannya tuh pemandangan outdoor gitu, teman-teman. Nah, nggak jauh dari sini ke arah kanan dari area ruang tunggu itu terdapat area bar and lounge, teman-teman. Namanya Salak Bar and Lounge. Nah, Salak Bar and Lounge ini dibuka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Dan ini area bar dan lounge-nya, teman-teman. Untuk staffnya di sini ramah banget loh, teman-teman. Jadi begitu kami masuk, anak-anak tuh langsung disapa, diajak ngobrol juga. Nggak cuma sekedar mempersilahkan masuk dan menanyakan mau pesan apa,
tapi benar-benar diajak interaksi dulu anak-anaknya biar nyaman dan betah masuk ke area Salak Bar and Lounge ini. Nah, untuk area Salak Bar and Lounge ini terbagi dua area ya teman-teman. Ada yang indoor, ada yang outdoor juga. Tapi baik indoor maupun outdoor, kalian tetap bisa menikmati keasrian dari pemandangan yang ada di luar lounge nih teman-teman. Karena di area indoornya juga bukan dinding yang tertutup semua, tapi juga ada bagian yang dindingnya itu bentuknya kaca-kaca teman-teman. Jadi pandangan kalian juga bisa luas keluar. Karena ternyata di luar sudah mulai gerimis teman-teman, akhirnya kami memutuskan untuk ke kamar aja nih. Jadi kami kembali ke area resepsionis villa untuk diantar ke kamar villa kami. Dan begini pemandangan sepanjang jalan kami teman-teman. Ternyata area villa-villa di Pullman ini lumayan jauh-jauh teman-teman, dan kontur tanahnya tuh naik turun gitu ya. Mungkin karena itu juga ya, makanya ada layanan fasilitas antar jemput dengan buggy car. Dan kebetulan kamar villa yang kami dapatkan itu adanya di sudut atau di ujung jalan teman-teman. Jadi rute yang kami tempuh untuk ke villa ini cukup panjang nih. Asri banget ya teman-teman di sini. Sepanjang perjalanan tuh pemandangannya hijau-hijau. Cuma kalau saya sendiri jujur agak takut ya kalau malam, karena meskipun siangnya ini sejuk rimbun, tapi kalau malam suasananya pasti beda teman-teman. Apalagi saya orangnya penakut. Beda sama suami ya. Dia mau malam mau siang biasa aja. Malah suka dia sama nuansa-nuansa alam kayak gini. Staff dari resepsionis villa yang nganter kami ini juga ramah banget teman-teman. Panjang jalan dia memberikan informasi tentang layanan dan fasilitas hotel Pullman-nya juga nih. Dan ternyata sebelum dia aktif bekerja di hotel Pullman ini, dia juga pernah bekerja di hotel yang cukup ternama juga teman-teman di daerah Bali. Jadi dari segi layanan untuk Mas ini bagus banget ya. Cuma sayangnya saya lupa namanya siapa. Mohon maaf ya. Jadi saya tidak bisa spill nama Masnya di sini. Nah, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang ya dari area resepsionis ke villa-villa ini, akhirnya sampai juga nih teman-teman. Dan ini villa kami teman-teman, namanya Villa Kelapa. Yuk kita masuk aja teman-teman. Nah, untuk Villa Kelapa ini adalah tipe Vimala Studio Villa One King Size teman-teman. Kita langsung review kamarnya aja ya teman-teman. Jadi begitu kalian masuk, kalian akan melihat dua pintu yang ada di sisi sebelah kiri kalian dan di depan kalian nih. Tapi sebelum kita review itu area apa, kita belok ke arah kanan dulu yuk teman-teman. Ini merupakan area kamar tidurnya nih. Dan karena tipe villa yang kami singgahi ini adalah tipe studio, jadi begitu masuk buka pintu ini langsung terlihat juga ya untuk area kamar tidurnya. Nah, untuk tipe villa studio ini terdapat satu buah ranjang tidur ukuran king size teman-teman, yang di sisi kiri dan kanannya terdapat meja kabinet kecil serta satu buah sofa yang terdapat di kaki ranjang tidurnya nih, lengkap dengan bantal-bantal sofanya juga. Yang bikin saya terkesan lagi yaitu bagian plafon di atas ranjang dengan motif karpet yang ada di bawah ranjang. Ini ternyata memiliki motif yang sama loh teman-teman. Cantik ya, ukiran-ukiran gitu. Untuk di sisi kiri ranjang tidur ini terdapat top kontak dan tombol-tombol saklar lampu-lampu ya teman-teman. Lalu di atas kabinetnya ini terdapat sebuah jam digital, kemudian brosur layanan permintaan bantal. Barangkali kalian ada yang mau tukar tipe bantalnya, nah silakan nih menghubungi petugas hotelnya. Dan untuk di bagian lacinya ini juga tersedia kitab suci loh teman-teman. Ini juga yang jarang banget disediakan di hotel-hotel atau villa-villa kebanyakan ya teman-teman. Selain itu juga terdapat petunjuk arah kiblat nih bagi teman-teman yang muslim yang mau melaksanakan ibadah di dalam kamar. Lalu di sisi kanan ranjang tidur ini terdapat stop kontak serta tombol saklar lampu-lampu. Selain itu juga ada sebuah telepon, ada beberapa lembar kertas dan ballpoint. Lalu untuk di bagian lacinya ini tersedia senter yang bisa kalian gunakan jika memang kalian membutuhkannya ya. Untuk di bagian atas ranjangnya sendiri ini terdapat cermin ya teman-teman, yang bisa berfungsi juga selain sebagai hiasan tapi juga sebagai cermin untuk kalian para kaum hawa ya kan, berhias di sini nih. Jadi bisa sambil duduk di ranjang, bisa sambil berhias juga. Kemudian di bagian sudut ruangan di sebelah kiri kaki ranjang ini terdapat set meja kerja teman-teman, lengkap dengan kursi dan sofa puffnya juga nih. Dan meja ini juga bisa berfungsi sebagai meja makan ya teman-teman. Untuk di bagian atas mejanya sendiri ini tersedia beberapa stop kontak.
Lalu ada brosur menu untuk room service, barangkali kalian mau pesan makanan untuk makan di dalam kamar. Lalu juga ada brosur layanan spa dari hotelnya, serta ada remote televisi. Lalu ada welcome snack juga teman-teman, berupa buah-buahan segar seperti ini ya. Ini lengkap dengan alat makannya juga. Selain itu juga terdapat laci-laci di meja kerja sebagai tempat penyimpanan barang-barang kecil kalian nih. Nah, kita lanjut ke bagian sudut ruangan lainnya teman-teman. Di sebelah kanan kaki ranjang ini terdapat sebuah televisi yang menggantung di bagian atasnya ya. Lalu ada sebuah kabinet di bagian bawah televisinya, termasuk juga dekor kabinet yang menempel di dinding. Di bagian atas kabinet yang ada di bawah televisi ini tersedia 2 buah botol air mineral, termos pemanas air, mesin kopi kapsul, 2 buah cangkir besar, 2 buah set cangkir kecil untuk bikin kopi, 2 buah gelas besar juga. Lalu ada komplementarinya seperti kopi kapsul, ada teh, ada gula, ada creamer, ada kopi saset juga. Bahkan ada tersedia racikan minuman tradisional nih seperti bajigur dan bandrek. Jadi lengkap banget ya teman-teman untuk komplementari jenis minumannya di sini. Dan untuk di bagian dalam kabinetnya sendiri ini tersedia kulkas mini ya teman-teman, yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan minuman atau makanan yang kalian bawa nih. Selain itu tersedia laci kecil juga ya teman-teman di atas kulkas mininya. Nah, untuk kabinet yang menempel di dinding ini terdapat hiasan juga nih berupa vas dan juga ada led diffuser teman-teman sebagai pengharum ruangan. Lalu juga tersedia beberapa ambalan kecil ya atau etalase di kabinet ini yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang kalian juga nih. Dan tersedia 1 buah tempat sampah untuk area kamar tidur. Oke, sekarang kita mereview area di balik pintu yang ada di depan pintu masuk tadi yuk teman-teman. Ini merupakan area wardrobe nih. Di seberang pintu yang saya buka ini terdapat cermin besar yang bisa kalian gunakan untuk bercermin full body ya teman-teman, dari atas kepala sampai ujung kaki. Dan ternyata cermin full body ini adalah pintu geser teman-teman, yang bisa tembus juga ke sisi kiri ranjang ya. Untuk di area wardrobe-nya sendiri, di sini tersedia lemari yang cukup besar nih, dengan 2 buah lemari gantung di sisi kiri kanan. Kemudian di bagian tengahnya antara lemari gantung tersedia rak koper. Untuk di sisi rak gantung sebelah kanan, ini terdapat setrikaan. Lalu juga ada brosur penjelasan tentang amenities yang ada di dalam kamar, lengkap dengan harga per itemnya juga teman-teman. Ya, barangkali kalian ingin memiliki amenities yang ada di dalam kamar ini sebagai kenang-kenangan, kalian bisa nih menghubungi pihak hotelnya. Nanti untuk tagihannya akan dikirim ke kamar kalian. Ini juga penawaran yang jarang banget ya ada di hotel-hotel lainnya nih teman-teman. Selain itu, di rak gantung ini juga tersedia laundry bag untuk layanan laundry hotelnya. Barangkali kalian butuh laundry ketika menginap di sini, nah silakan nih tempatkan baju kotor kalian yang ingin di laundry di tas ini gitu ya. Lalu di sini juga ada brankas mini, ada beberapa rak ambalan untuk tempat penyimpanan barang, meja alas setrika, ada payung juga. Lalu ada semprotan obat nyamuk juga, bahkan ada spray anti nyamuk untuk tubuh ya teman-teman. Nah, di bagian tengahnya ini tersedia rak koper untuk kalian meletakkan koper serta barang bawaan kalian nih. Dan di bagian bawah rak kopernya ini terdapat timbangan badan, ada susmit, ada brush, ada sus lifter juga ya teman-teman. Lalu di rak gantung sebelah kiri ini tersedia beberapa gantungan pakaian, 2 buah bathrobe dan 2 buah pasang sandal kamar. Oke, sekarang kita lihat pintu yang ada di sebelah kiri ketika kita masuk villa tadi ya teman-teman. Ternyata ini adalah area bedroom teman-teman. Dan untuk area bedroom ini saya suka banget karena tema warna marmernya tuh putih abu-abu teman-teman. Jadi kesannya tuh clean gitu ya, dan terang banget, cerah gitu. Nah, persis di depan pintu masuk, begitu kalian masuk, ini adalah area toilet nih, yang diberi pembatas dengan partisi kaca buram, dilengkapi dengan sanitary bag dan tisu roll juga ya. Lalu tersedia handuk kecil juga di gagang pintunya nih. Dan untuk di sebelah toilet ini tersedia bathtub teman-teman. Dinding di sisi bathtub ini juga diberikan warna senada ya, yaitu putih abu-abu. Hanya motifnya aja yang berbeda, tapi masih menyatu ya. Di bathtubnya sendiri ini disediakan juga tray bathtub,
bathtub. Lalu ada grab barnya juga sebagai pegangan ya, untuk memudahkan kalian ketika ingin bangun ataupun masuk ke dalam bathtub nih supaya nggak kepleset. Lalu tersedia handuk kecil juga, sama ada hand shower juga teman-teman di sini. Dan untuk di depan bathtubnya sendiri ini terdapat cermin yang cukup besar ya, dengan 2 buah wastafel. Lalu ada 1 buah handuk besar dan 1 buah handuk kecil yang ada di gagang wastafelnya nih. Kemudian ada 1 buah tempat sampah untuk area bedroom dan 1 buah sofa puff di bagian bawah wastafel untuk kalian jika ingin berhias di sini teman-teman. Untuk di atas wastafelnya sendiri ini tersedia handuk kecil untuk wajah. Lalu ada amenities yang diletakkan di dalam box berupa dental kit, comb, disposal bag, bath salt untuk berenang di bathtub, kemudian ada shower cap, ada cotton bud, ada nail file juga, dan ada sanitary bag nih teman-teman. Lalu ada liquid soap dan body lotion yang tersedia di dalam botol ya teman-teman. Lalu ada tisu, ada 2 buah gelas, 2 buah air mineral untuk berkumur, serta tersedia cermin rias, hair dryer, dan stop kontak juga ya di sini. Nah, kita lanjut ke sisi sebelah kiri dari bathtub nih teman-teman. Ini adalah area shower yang diberi pembatas dengan partisi kaca transparan. Di gagang pintunya ini tersedia 1 buah handuk besar dan 1 buah handuk sedang teman-teman. Untuk showernya sendiri di sini tersedia shower rain dan shower hand ya teman-teman. Lalu tersedia juga amenities lainnya berupa shower gel, sampo, dan conditioner yang ada di dalam kemasan botol yang menempel di dinding. Dan di depan area shower ini terdapat pintu lagi nih teman-teman, yang ternyata pintu ini adalah akses juga untuk menuju ke sisi kiri ranjang tidur nih. Jadi kalau ada tamu atau petugas hotel yang datang, kalian bisa keluar dari pintu di sisi yang sebelah sini dari bedroom ya teman-teman. Jadi privasi kalian juga tetap terjaga. Ternyata untuk di balik pintu wardrobe yang di seberang pintu masuk ke villa tadi, ini juga terdapat cermin besar ya teman-teman, yang bisa kalian gunakan untuk bercermin full body nih. Oh ya, ada yang kelewat. Di dekat meja kecil sisi kiri ranjang ini tersedia air purifier ya teman-teman, yang berfungsi untuk membersihkan udara di area kamar nih. Sekarang kita lihat ke area balkonnya yuk teman-teman. Dan ini area balkonnya teman-teman. Di sini tersedia jemuran pakaian atau jemuran handuk ya. Lalu tersedia set sofa lengkap dengan mejanya juga nih yang terbuat dari rotan. Asik ya teman-teman, duduk-duduk di sini sambil lihat yang hijau-hijau. Tapi kalau kalian mau duduk-duduk di sini, jangan lupa pakai spray anti nyamuknya dulu ya untuk berjaga-jaga, karena ini deket banget kan balkon sama area tumbuhan-tumbuhan yang rimbun ini gitu. Yuk kita masuk ke kamar lagi teman-teman. Dan ternyata teman-teman, dari area ranjang tidur ini kalian bisa langsung melihat ke area bathtub nih, karena cermin yang ada di atas headboard ranjang yang saya kira hanya berfungsi sebagai hiasan, ini merupakan partisi yang bisa digeser teman-teman. Termasuk juga cermin besar yang ada di area toilet, itu juga bisa digeser. Jadi jika kalian geser cermin yang ada di atas ranjang dan yang ada di wastafel, kalian bisa langsung melihat ke area bathtub nih. Ini berfungsi banget sih kalau buat kami. Jadi dari area kamar tidur kami bisa mengawasi anak-anak kalau mereka lagi berendam di bathtub. Nah sekarang kita cek aktivitas hotel lainnya yuk teman-teman. Nah untuk aktivitas di hotel ini tuh cukup banyak ya teman-teman. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, pilihannya nih beragam banget. Dan pada saat kami check-in juga kami diinformasikan bahwa di hotel ini ada feeding animal teman-teman. Ada di pagi sampai siang hari, kemudian ada juga yang di sesi sore harinya. Tapi karena ini area outdoor, jadi jika cuaca gerimis atau hujan, maka aktivitas feeding animal ini ditiadakan. Untuk yang sore harinya itu dimulai sejak pukul 3 sore sampai dengan setengah 6 sore nih. Dan untuk titik kumpulnya itu ada di area drop off ya teman-teman. Jadi begitu jam 3 kami langsung minta jemput buggy car untuk menuju ke area drop off nih, karena aktivitas feeding animalnya ini lokasinya di luar hotel. Jadi nanti kami diantar dan dijemput oleh shuttle bus untuk ke lokasi tujuan feeding animalnya. Nah begitu kami sampai di area drop off, ternyata untuk aktivitas feeding animalnya di halt teman-teman, karena pas kami sampai tiba-tiba gerimis turun gitu ya.
Padahal anak-anak udah antusias banget mereka naik shuttle bisnya. Nah, daripada balik kamar lagi, akhirnya kami mengajak anak-anak untuk melihat dan bermain aktivitas yang ada di activity center di hotel ini, teman-teman. Untuk area activity centernya ada di gedung yang ada di seberang area lobby nih, teman-teman. Yuk kita langsung lihat. Ternyata di sini tersedia sepeda-sepeda nih, teman-teman. Ada yang sepeda goes biasa, ada juga yang sepeda listrik, ada skuter juga. Ini ada yang free dan ada yang berbayar ya, teman-teman. Kalian bisa langsung menghubungi staffnya aja untuk lebih detailnya. Selain itu, di sini juga tersedia ada room untuk area main PS juga. Cuma karena bermain PS ini ada syarat dan ketentuan batasan usia dan anak-anak kami belum bisa main PS juga, akhirnya kami tidak ajak mereka untuk masuk ke dalam ruangan PS ini ya. Untuk staffnya di sini mereka standby ya, teman-teman. Jadi semisal butuh sesuatu, kalian gak akan kesulitan mencari staff hotelnya di arena activity center ini. Nah, persis di depan meja layanan activity center ini adalah area bermain juga nih, teman-teman. Dan anak-anak kami bisa masuk sini. Walaupun kebanyakan permainannya untuk anak-anak remaja di sini. Seperti permainan basket arcade, anaknya ini belum sampai ya, akhirnya papanya yang main. Lalu ada permainan air hockey juga. Nah, ini anak kami bisa main nih, tapi harus naik ke pijakan atau ke kursi. Kemudian ada biliar, ada meja tenis, ada permainan cornhole juga, ada permainan papan ludo juga di sini ya. Jadi emang ini rata-rata untuk anak remaja ya, teman-teman, permainannya. Nah, kolam renang yang terlihat dari sini adalah kolam renang yang ada kolam untuk anak-anaknya juga, teman-teman. Karena di hotel ini terdiri dari beberapa kolam renang nih. Dan ini yang cukup ramai ya kalau menurut saya, karena di sini kolamnya itu bisa buat anak-anak. Terlihat di luar masih hujan ya, teman-teman. Jadi kami masih belum bisa mengikuti aktivitas feeding animalnya nih. Nah, kita sekarang lihat ke sisi lainnya yuk, teman-teman. Di lantai ini juga tersedia mesin ATM ya, buat kalian yang butuh tarik tunai, nggak perlu jauh-jauh keluar hotel nih untuk cari ATM. Di sini juga tersedia permainan dart poker dan papan tic-tac-toe juga, teman-teman. Dan ada permainan edukasi juga berupa tapak jejak kaki dan tangan ya. Ini anak saya suka banget nih, karena di rumah juga ada saya buatkan seperti ini. Lalu ada aktivitas membuat tie-dye ya, teman-teman. Ini baik di kaos, di tas kain, ataupun di topi kain. Bahkan ada pajangan juga dari boneka hasil dari art play nih. Dan ada foosball juga ya di sini. Selain itu juga masih banyak lagi sih permainannya yang ada di sini, teman-teman, yang saya nggak tahu nih namanya mainan apa ya, mohon maaf ya. Yang pasti hiburan banget ya untuk area activity center ini untuk anak-anak, khususnya anak-anak remaja. Nah, karena cuaca masih gerimis, kami lanjut untuk melihat area playground aja yuk, teman-teman, sambil mungkin nanti berhenti baru kita cek untuk aktivitas feeding animalnya lagi nih. Nah, dari area activity center ini lumayan jauh jaraknya, teman-teman. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa bertanya ke petugas hotelnya aja nih, kemana arah yang ingin kalian tuju gitu ya. Dan menuju area playground, ternyata kami melewati area kandang-kandang hewan nih, teman-teman. Cuma karena gerimis, jadi hewannya pada sembunyi ya di kandang. Jadi kami nggak tahu di sini ada hewan apa aja nih. Soalnya nggak kelihatan, teman-teman, hewan-hewannya. Dan ini bagian resepsionis playgroundnya nih. Sini tersedia air minum, teman-teman, yang ada di dispenser nih. Kalau misalnya kalian butuh, mungkin bisa bertanya ke staff yang berjaga ya, teman-teman. Di area playgroundnya ketika kami datang ini sedang ada acara, jadi kami tidak langsung bermain di bagian indoornya, kami ke bagian outdoornya dulu aja ya. Nah, di area outdoor ini juga terdapat permainan nih, ada Lego kecil, kemudian tersedia track untuk mobil-mobilan, ada cornhole juga, lalu ada permainan susun balok, ada beberapa kursi dan meja kecil juga, lalu ada beanbag, dan ada wall climbing ya, teman-teman, atau panjat dinding nih untuk anak-anak. Untuk area outdoornya ini semi-semi indoor juga ya, teman-teman, karena ada bagian atapnya yang tertutup. Cuma karena ini masih gerimis, jadi alas yang ada di tepi-tepinya ini agak basah nih terkena hujan. Nah, di bagian indoor sudah selesai sepertinya acaranya. Kita masuk ke dalam yuk, teman-teman. Di area indoor ini tersedia sebuah televisi, kemudian ada sofa, ada beanbag juga, ada beberapa
beberapa kursi dan meja kecil juga ya untuk anak-anak. Lalu selain itu di playground ini juga tersedia fasilitas lainnya seperti toilet anak, toilet dewasa, lalu ada cermin dan wastafel juga. Bahkan ada ruangan untuk menyusui juga nih teman-teman. Dan kalau untuk permainan yang ada di area indoor ini banyak banget ya. Mohon maaf saya nggak bisa nyebutin satu-satu teman-teman. Tapi yang pasti mainan untuk anak-anaknya yang tersedia di sini cukup banyak teman-teman. Selain itu di sini di setiap weekend itu ada sesi untuk nonton bersama nih teman-teman, untuk nobar gitu ya. Tapi mohon maaf saya nggak shoot ketika sesi nobar karena banyak sekali anak-anak yang nonton beserta para orang tuanya. Jadi saya tidak bisa men-shoot demi privasi mereka teman-teman. Nah, karena anak-anak sudah mulai bosen ada di playground ini, akhirnya kami keluar untuk melihat-lihat area yang lainnya nih. Di dekat playground ini juga ada salah satu restoran teman-teman, namanya Dama Restoran. Kami dapat info bahwa untuk dinner buffet di restoran Damar ini sedang ada promo nih, buy one get one. Dan kami ingin reservasi untuk nanti malam kami makan. Tapi begitu kami sampai di restorannya dan bertanya ke petugasnya, ternyata untuk promo dinner buffet yang buy one get one ini ada kuota batasannya teman-teman. Dan kuotanya sudah full. Kalau nggak salah ingat hanya sekitar 30 pack aja ya yang bisa memesan dengan promo buy one get one ini. Jadi kalau mau dinner buffet ya kami bayar normal. Akhirnya kami tidak jadi reservasi teman-teman. Nah, keluar dari area restoran ini persis di seberang pintu masuknya adalah area fitness center nih. Tapi mohon maaf ya, kami tidak shoot bagian dalam fitness centernya. Nah, untuk fitness center ini buka 24 jam. Tapi untuk jam 7 malam sampai jam 6 pagi ini harus reservasi terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau nggak reservasi, maka jam 7 malam sampai jam 6 pagi ini senternya tutup. Mungkin karena tidak ada petugas yang standby di jam tersebut ya. Oke, kami langsung aja kembali ke area lobby teman-teman untuk mengecek apakah activity untuk feeding animalnya ini sudah bisa dijalankan atau belum gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah sudah beroperasi teman-teman. Meski kami dapat kloter yang terakhir ya, tapi alhamdulillah masih kebagian. Jadi kami langsung bergegas ke shuttle bus untuk menuju area feeding animalnya nih. Ternyata untuk lokasi feeding animalnya ini ada 2 tempat teman-teman. Dan kedua areanya ini ada di luar hotel. Untuk aksesnya ini sama saat kami masuk pertama kali ke kawasan Vimala Hills ya teman-teman. Jadi begitu keluar dari pos security yang paling depan tadi, itu kami belok ke arah kiri teman-teman. Dan untuk tempat yang pertama kami kunjungi yaitu adalah Vimala Hills Deer Park teman-teman. Jadi begitu turun dari shuttle bus, kami juga dibekali pakan untuk hewan-hewannya nih di sini. Ada sayuran, ada wortel gitu ya. Dan hewan yang ada di Vimala Hills Deer Park ini itu ada rusa tutul, juga ada kelinci nih. Dan untuk waktu kami bermain di sini yaitu sekitar 10 menitan teman-teman. Sebelum nantinya berpindah ke tempat tujuan yang kedua. Begitu ngeliat rusanya, anak-anak ini gak ada yang berani teman-teman ngasih makan ke hewan rusanya ini. Malah Pak Su nih yang kasih makan ke rusanya. Sedangkan anak-anak malah teralihkan ya dengan wahana mainan yang tersedia di Vimala Hills Deer Park ini. Begitu juga untuk ke kandang area kelinci, mereka nggak berani teman-teman. Jadi mereka menikmati aja nih mainan yang ada di sini ya. Setelah 10 menit kami bersiap untuk menuju ke tempat yang kedua nih. Gak jauh dari Vimala Hills Deer Park tadi, akhirnya kami sampai di tempat tujuan kedua teman-teman. Nama tempatnya adalah Peacock Aviary. Ketika kami turun, shuttle busnya ini kembali ke hotel teman-teman untuk mengantar tamu yang ikut activity feeding animal di kloter yang sebelum kami. Nanti ketika mereka sudah diantar sampai ke hotel, baru shuttle busnya ini kembali untuk menjemput kami lagi di sini. Di tempat ini ada angsa, ada burung merak, ada ayam, dan ada burung dara ya, atau burung merpati gitu ya teman-teman kalau nggak salah. Cuma untuk burung dara atau merpati ini tidak berada di dalam kandang nih, seperti ayam dan merak.
Jadi saran kami kalau kesini kalian lebih baik pakai topi ya teman-teman, untuk berjaga-jaga supaya tidak terkena kotoran burung dara atau merpatinya nih yang terbang-terbang di atas di area ini. Nah sayangnya pas kami kesini, area untuk melihat angsa dari dekatnya ini agak licin ya teman-teman, karena di tepi-tepi danau ya, ini adalah rumput dan tanah. Jadi karena tadi hujan juga sebelum kesini, areanya jadi becek. Jadi kami tidak mendekat ke arah angsanya, khawatir nanti anak-anak kepleset soalnya. Paling bagus itu kayaknya kesini kalau nggak pas musim hujan kayaknya ya. Jadi anak-anak hanya bisa melihat burung merak dan ayam aja nih dari deket yang ada di dalam sangkar. Melihat itu aja mereka udah seneng banget teman-teman, terutama lihat burung merak ya, karena mereka jarang lihat kayaknya kalau burung merak. Dan yang saya suka ketika di tempat ini pada saat kami berkunjung, cahaya senjanya itu cantik banget teman-teman, kuning orange gitu ya. Apa mungkin ini karena habis hujan ya, atau emang pemandangan senja di sini seperti ini? Tapi yang pasti saya dan Pak Su menikmati banget pemandangan senjanya di sini. Nah, sekitar 15 menit kami di sini, akhirnya shuttle bus hotelnya sudah datang nih teman-teman untuk menjemput kami bersama tamu yang lain yang ada di kloter terakhir ini. Dan lagi-lagi di tengah perjalanan ini hujan gerimis turun lagi teman-teman. Ada benernya juga ya kalau orang-orang tuh menjuluki kota Bogor ini salah satunya adalah kota hujan. Mungkin karena ini kali ya, dikit-dikit hujan, dikit-dikit gerimis gitu kali ya. Atau emang lagi musimnya musim hujan aja. Oke, akhirnya kami sampai nih teman-teman ke hotelnya. Dan ini penampilan area drop-off hotel ketika di senja hari ya teman-teman. Dengan lampu-lampunya yang mulai menyala juga nih. Nah, ada yang lebih cantik lagi teman-teman. Spot dari hotel ini yang gak boleh ketinggalan untuk kalian abadikan ya kalau kesini, yaitu di area taman kolam yang ada di bagian tengah antara resepsionis hotel dengan resepsionis villa nih. Ini tuh bener-bener cantik banget teman-teman view-nya. Senja setelah hujan judulnya ya. Dengan warna langit kuning, orange yang subhanallah banget pokoknya ya. Tapi karena banyak tamu juga di sini yang ingin mengabadikan momen ini, kami akhirnya menunggu dengan sabar gitu ya untuk bisa berfoto di spot ini teman-teman. Dan ternyata area ini juga merupakan area yang biasanya disewakan untuk acara pernikahan ya teman-teman. Kebayang ya gimana syahdunya kalau semisal lagi ngadain acara pernikahan di sini, terus view senjanya tuh seperti ini gitu ya. Wah, cantik banget pasti. Nah, setelah mulai tenggelam matahari senjanya, kami kembali ke kamar villa teman-teman dengan diantar bugikar. Sebelum kembali ke hotel, kami ingin memperlihatkan bagian dari lobi untuk hotel ini teman-teman, yang tadi siang ramai banget ya gitu. Dan sore ini agak sepi nih, dan penampilan lobinya seperti ini nih teman-teman. Cantik ya. Ada ukiran wayang-wayangan ya di area bagian resepsionisnya. Kemudian ada lampu-lampu yang estetik ya di bagian atasnya. Dan ini berbau nuansa alamnya kental banget ya, karena ornamennya di sini dari kayu ya teman-teman. Nah, sesampainya di kamar villa, saya dan Pak Su akhirnya memilih untuk membeli makanan via online teman-teman, karena masih gerimis juga ya di luar, jadi kami agak mager untuk keluarnya lagi teman-teman. Dan ini menu makan yang kami pesan secara online nih. BTW untuk makanan ini juga diantar loh sama staff resepsionis villanya dengan bugikar. Nah, yang kami pesan ini ada mie-nya mirip mie cuy mie khas Kota Malang ya teman-teman. Lalu ada nasi dengan sate buntalnya. Kemudian ada bubur ayam khas Jawa Barat juga nih dengan toppingnya ya, termasuk kerupuknya. Nah, setelah makan kami lanjut beristirahat teman-teman. Dan ini pagi harinya teman-teman. Selamat pagi. Kita lihat ke bagian balkon yuk, seperti apa cuaca di pagi hari ini sekitar pukul 6 teman-teman. Dan ternyata sejuk banget loh teman-teman udaranya. Bahkan saya sempat melihat ada tupai yang melompat-lompat di dahan pepohonannya nih. Masih asri ya teman-teman, dan sejuk udaranya di sini. Selesai menikmati pemandangan dari balkon, sebelum anak-anak bangun, saya bersih-bersih untuk bergegas setelahnya sarapan ke restoran teman-teman. Karena kami sudah booking untuk dijemput bugikar di jam 7.30 nih.
Dan untuk penjemputan dengan Bugikar ini selalu on time teman-teman untuk staffnya. Dan ini area restorannya teman-teman. Kami sarapan di restoran Damar yang semalam kami mau pesen untuk dinner buffet tapi tidak jadi gitu ya. Akhirnya kami sarapan di sini nih. Dan menu yang tersedia di sini untuk sarapannya ada banyak banget pilihannya nih. Mulai dari aneka minuman dingin seperti Thai tea, avocado soya, coffee latte. Ini yang hitam mungkin kopi hitam kali ya teman-teman. Lalu ada aneka sereal dengan aneka susunya seperti susu soya, susu rendah lemak, susu segar juga ada. Lalu ada olahan makanan yang free gluten juga ya, seperti roti tawar dan kue almond. Kemudian ada bar minuman yang bisa kalian racik sendiri nih, seperti aneka teh dan aneka kopi. Lalu ada jajanan aneka pasar juga. Ada es krim juga dengan aneka rasa dan aneka toppingnya juga nih. Lalu ada aneka bakery dan pastry juga ya, mulai dari yang rasa tawar sampai yang rasanya menggugah selera kalian nih teman-teman. Lalu ada aneka selainya juga. Kemudian juga tersedia aneka mentega yang bisa kalian nikmati di sini. Selain itu juga ada dunia perbubur manisan ya teman-teman, seperti bubur ketan hitam, bubur sumsum, bubur kacang hijau, dan bubur mutiara. Lengkap dengan kuah santan atau gula merahnya nih teman-teman. Lalu tersedia snack-snackan juga di sini ya, seperti biskuit-biskuitan dan permen gula kayaknya ya teman-teman. Selain itu juga ada aneka keju, ada aneka daging dingin, ada buah potong juga yang bisa kalian jadikan salad atau topping makanan ya. Lalu ada sajian aneka buah kering juga, dan tersedia juga di sini madu ya teman-teman yang disajikan di dalam toples. Lalu ada bar salad sayur yang lengkap dengan aneka sausnya juga nih. Kemudian ada buah-buahan yang masih utuh serta buah yang sudah dipotong-potong, lengkap dengan pilihan sausnya jika kalian ingin membuat salad buah. Selain itu di sini ada yogurt, ada puding, serta tersedia pilihan saus manis yang bisa kalian tambahkan ke menu makanan yang kalian inginkan nih. Mulai dari saus coklat, saus vanila, madu, susu kental manis, dan sirup maple. Di sini juga tersedia pancake dan wafelnya juga nih teman-teman. Di sisi lain, di sini juga tersedia menu makanan beratnya nih teman-teman, seperti olahan tumis jamur, kentang panggang, ada jagung rebus dengan susu, olahan tumisan sayuran juga, kacang panggang saus tomat. Lalu juga tersedia pizza, kemudian ada daging asap, ada sosis daging ayam, sosis daging sapi, ada daging asap juga. Selain itu juga ada quiche. Lalu ada tomat panggang, ada sup brokoli teman-teman. Kemudian ada pasta aglio olio. Lalu ada aneka sayuran caponata juga. Ada sup sayuran bening. Kemudian juga ada bar perteluran ya dengan aneka olahan telurnya di sini. Kemudian ada minuman dingin lainnya nih teman-teman yang tersedia seperti mineral water, infus water, dan aneka jus-jusan. Mulai dari yang rasa buah sampai yang rasa sayuran nih teman-teman. Juga ada yang bersoda juga nih di sini. Kemudian di sini tersedia lontong sayur lengkap dengan topping-toppingnya. Selain itu juga tersedia menu bubur ayam dengan aneka toppingnya juga. Kemudian ada takoyaki, ada menu aneka sushi lengkap dengan toppingnya. Kemudian ada aneka dimsum dengan aneka pilihan sausnya juga ya. Selain itu ada pilihan nasi goreng, ada acarnya juga, ada aneka pilihan sambal, lalu aneka pilihan kerupuknya juga ada ya di sini. Kemudian ada bar per mie-mie nih teman-teman, mulai dari mie kuning keriting gitu ya sampai mie kuning yang lurus kalau saya bilang. Kemudian ada mie tiao juga, lengkap dengan toppingnya juga. Jadi kalian bisa request sesuai dengan selera kalian nih, mau mie apa dan toppingnya apa, karena di sini dimasaknya dadakan teman-teman untuk mie-nya. Selain itu ada aneka gorengan juga ya, seperti pastel, singkong, tempe, pisang,
dan lengkap dengan saus atau cabai rawit mentahnya juga nih teman-teman. Kemudian ada nasi putih juga ya di sini, ada nasi kuning, ada emping juga, ada kentang Mustafa, lalu ada tumisan kacang panjang juga, ada opor telur dan sambal krecek nih teman-teman. Kemudian juga tersedia bar bakso ya teman-teman dengan aneka toppingnya dan aneka mie-miannya juga nih. Kemudian di sini tersedia bar per jamu-jamuan ya, yang variatif banget pilihan jamunya seperti kunyit asem, temulawak, beras kencur, daun mint, dan jahe merah. Nah, kami memilih kursi untuk makan ini di area outdoor teman-teman, yang deket dengan tepi kolam. Jadi sambil makan bisa sambil menikmati pemandangan kolam dan pemandangan yang hijau-hijau di sekitar restorannya juga nih. Untuk di area outdoornya ini masih cukup sepi ya teman-teman. Tapi kalau untuk bagian indoornya tadi udah lumayan ramai, makanya kami memilih untuk di area outdoornya aja nih. Dan ini pemandangan area kolamnya nih, masih sepi juga ya untuk kolamnya, mungkin karena masih terlalu pagi ya. Oh ya, area kolam ini adalah area kolam yang kita lihat kemarin teman-teman dari area activity center. Jadi di area kolam ini ada kolam untuk anaknya nih teman-teman. Nah, untuk pilihan makanan yang kami ambil teman-teman untuk sarapan di sini yaitu ada sosis, kemudian ada daging dingin, ada daging asap juga, ada sereal, ada jamu, ada jus, ada mie tiao goreng ya, ini seleranya Pak Suami nih, ada kentang panggang, ada quiche, ada bakso dengan topping tahu dan sayurannya. Kemudian ini yang saya cicipi yaitu kue tiao dengan topping yang berbeda ya dengan bakso. Lalu ada telur dadarnya juga, ada jagung rebus dengan susu, ada buah potong, ada nasi goreng dengan kentang Mustafa, dan ada sambal daging asap. Kemudian ada telur dadar, sosis, dan sambalnya juga teman-teman. Nah, di tengah-tengah makan si Ade udah gak sabar dia mau main air kolam. Akhirnya Pak Su ganti pakaian selesai dia makan dan nemenin Ade main air di dalam kolam. Untungnya udah prepare bawa pakaian buat renang tadi teman-teman dari kamar villa. Kalau nggak PR banget kan bolak-balik ke kamar villanya. Sedangkan si kakak ini diajakin tuh belum tertarik dia untuk main air, jadi dia masih antung aja di meja makan. Adiknya mah udah bolak-balik dia, padahal airnya dingin di sini, tapi betah banget dia main air. Nah, enggak lama ketika adiknya berenang, si kakak akhirnya tergoda juga nih ketika melihat petugas kolam renang anak menumpahkan bola-bola di kolam anak teman-teman. Dia langsung minta ganti baju untuk main bola di kolam anaknya. Dan di kolam anaknya ini juga ternyata ada gamesnya teman-teman. Jadi anak-anak itu mengumpulkan bola-bola sesuai dengan warna yang disebutkan sama staf hotelnya. Nah, nanti diberikan hadiah berupa stiker kalau nggak salah ya. Awalnya si kakak mau ya ambil bola sesuai instruksi, tapi karena berebutan sama anak-anak lain juga, akhirnya semua warna yang dia suka dia ambil, dia angkat teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya, nggak menang, yang penting ikut partisipasi seru-seruan aja ya kak. Nah, udah bosen dia main bola, akhirnya si kakak naik nih dari kolam anak. Dia mau main air di kolam besar pakai ban yang besar, tapi sayangnya ban besarnya baik yang single ataupun yang double ini sedikit banget teman-teman yang disediakan dari staff hotelnya. Saya cari yang tidak terpakai di dalam kolam, ada nih lagi didudukin sama ibu-ibu. Saya bilang, permisi boleh saya pinjam bannya, tapi si ibu itu menjawab ini masih dipakai, anaknya lagi makan dulu. Rasanya tuh kayak mau ngomel gitu ya teman-teman. Orang anaknya aja masih makan loh, dan bannya nggak dipakai, cuma dijadiin kursi aja didudukin sama dia. Ini anak saya mau pakai, nggak dipinjamin. Egois nggak sih orang kayak gitu ya? Orang ini ban milik umum kok rasanya milik pribadi gitu ya teman-teman. Akhirnya anak saya ya main aja di kolam anak lagi. Saya bujuk untuk main bola aja, nak nggak usah main ban besar karena nanti tenggelam kalau di kolam besar. Dan akhirnya dia nurut. Cuma kadang saya suka heran ya sama orang-orang yang egois kayak gitu teman-teman. Nah, ini menu penutup sarapan kami teman-teman, yaitu ada bubur sumsum, ada dimsum, ada ceker juga kayaknya ini ya, dan ada takoyaki. Setelah selesai makan,
Pak Su dan anak-anak juga selesai bermain air, mereka ganti pakaian dan kami kembali ke kamar, teman-teman. Sesampainya di kamar, kami bersiap-siap untuk ke sesi foto, teman-teman. Karena kami dapat jadwal foto di hotelnya ini sekitar pukul 10 sampai 11 siang. Nah, selesai foto, kami akhirnya kembali ke kamar untuk bersiap-siap check out dari hotel, teman-teman. Dan sesampainya di kamar villa setelah sesi foto tadi, Pak Su menerima cake mini, teman-teman, dari staf hotelnya. Karena pada saat kami menginap di Hotel Pullman Vimala Hills Ciawi ini, itu memang masih dalam rangka perayaan birthday-nya Pak Su nih. Sebenarnya ngasih note ke pihak hotelnya itu sudah sejak saat melakukan pemesanan kamar, teman-teman. Tapi karena saya dadakan memesannya dan hari itu sudah full juga untuk kuota permintaan dekor perayaannya, akhirnya diberi opsi oleh staf hotelnya itu di esok harinya aja ketika akan check out. Dan petugasnya juga memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Pak Su ya pada saat memberikan cake ini. Meski cake gift-nya ini telat, tapi tetap berkesan kalau kata Pak Su. Alhamdulillah ya, menginap di sini tidak ada rasa kecewanya sama sekali sama pihak hotelnya, teman-teman. Insya Allah next time kami akan kembali untuk staycation di hotel ini lagi ya, karena banyak banget yang belum sempat kami nikmatin juga fasilitas atau layanan lainnya dari hotel ini. Nah, kalau kalian sendiri gimana, teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk staycation juga di hotel ini? Sekian review dari kami, teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih sudah menonton.